Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita melatih untuk membuang marah, geram, fitnah, kejahatan, kata-kata kotor. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Hanya kepadamu kami berharap. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu mengasihi kami. Shalom, shalom. Jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, serta saudara-saudara yang masih senang mengikuti ibadah online. Sebelum kita mengikuti ibadah online sore hari ini, mari saudaraku, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk bimbingan-Mu Tuhan. Syukur, pimpin kami Tuhan untuk mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan, memberkati pemimpin pujian dan pemain musik. Engkau persatukan Tuhan untuk menyanyi dan memuliakan nama-Mu. Serta Tuhan, kami juga mohon untuk penabur firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati dan Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan dibawakan nanti bisa menjadi kekuatan dalam tubuh kami semua. Haleluya Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, ibadah sore hari ini mulai dari awal, pertengahan, dan sampai terakhir nanti, kiranya Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Kita jumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab GBS Haleluya Palur Solo secara online. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dengan puji-pujian, dengan penyembahan, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan tidak berjanji kalau langit selalu biru, tetapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, karena tangan Tuhan selalu menopang kita. Puji nama Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas campur tangan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Hanya kepadamu kami berharap. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu mengasihi kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Engkau berikan cuaca yang baik kepada kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah online. Engkau berikan berkat-Mu, Engkau berikan kemurahan-Mu dan kuasa-Mu sehingga ibadah online hari ini menyemangati kami dalam meneladani Rasul Paulus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Tema sore hari ini ialah meneladani tema sore hari ini ialah keteladanan Rasul Paulus. Nah, kita melanjutkan Kisah Para Rasul pasal 20. Kita akan baca ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Rasul Paulus memberikan istilah yaitu sebagai tawanan roh. Apa itu tawanan roh? Hari ini kita akan pelajari bersama. Sejak Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan, lalu menanggapi panggilannya, Rasul Paulus telah menyerahkan hidupnya kepada Allah secara total. Secara total, bahkan mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Rasul Paulus telah membuang keakuannya, telah membuang kepandaiannya, telah membuang segalanya dan menyerahkan diri kepada Kristus.
Hidup seperti inilah yang diharapkan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar Kristen, menjadi anggota gereja, memiliki aktivitas di gereja tersebut, tetapi keakuannya masih ada. Rasul Paulus memberikan keteladanan. Begitu dia dipanggil oleh Allah, dia menyerahkan diri. Dia mulai mengosongkan dirinya dan biar Kristus ada di dalamnya. Nah, hidup Rasul Paulus dipimpin oleh Roh dari kota ke kota, dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan Rasul Paulus mengatakan kesengsaraan ada di depannya, penjara ada di depannya. Aku tidak takut dan aku telah menyerahkan hidupku pada Tuhan. Ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Apa yang akan dihadapi Rasul Paulus di Yerusalem? Mungkin dia akan ditangkap, mungkin dia akan disiksa, bahkan dikurung dalam penjara sampai dibunuh. Bayangan Rasul Paulus seperti itu. Dia dipimpin oleh Roh untuk pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalem bayangannya sudah menunggu berbagai macam kesulitan. Rasul Paulus tidak pasrah hidupnya pada orang Yerusalem yang membenci dia, tetapi sebagai tawanan roh. Roh yang memimpin, roh yang menyuruh, roh yang mengajak Rasul Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Dia tidak takut resiko Yerusalem, karena dia tahu Roh Allah bersama dengan dia. Nah, Rasul Paulus punya iman bahwa semua keputusan Tuhan tidak pernah salah. Walau harus mengalami penderitaan, Tuhan tidak pernah salah. Karena apa yang dialami orang yang taat pada Tuhan, pasti perlindungan dan penyertaan selalu ada. Maka tidak aneh, sewaktu Rasul Paulus berada dalam penjara, apa yang dilakukan? Dia memuji Allah, dia menyanyi, dia sukacita. Dan dengan nyanyiannya, dengan kesukacitaannya, semua pintu-pintu penjara terbuka. Pasung yang digunakan untuk memasung Rasul Paulus pun lepas karena sukacita. Nah, iman inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Iman inilah yang harus dimiliki saudara dan saya, yaitu menampilkan Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Orang yang mampu bersukacita dalam segala keadaan adalah orang yang sudah melekat kuat pada Roh Kudus yang diberikan Yesus pada orang percaya. Orang yang mampu bersukacita dalam segala keadaan adalah orang yang sudah memenjarakan dirinya kepada Roh. Jadi ada unsur kesengajaan melekatkan diri dengan Roh Kudus. Tidak gampang Bapak Ibu. Sengaja. Dia sengaja supaya hidupnya melekat pada Roh Kudus. Jika Rasul Paulus mengajarkan tentang kasih karunia. Saya ulang. Jika
Jadi jika Rasul Paulus mengajarkan tentang kasih karunia Allah yang ada dalam diri Yesus Kristus, karena Rasul Paulus telah merasakannya. Dia mengajar karena dia telah merasakannya. Kalau Rasul Paulus mengajar tentang kerajaan surga dengan ngotot, karena Rasul Paulus telah menikmatinya. Kekuatan dan keberanian Rasul Paulus dalam berbagai penderitaan, karena Rasul Paulus pernah dan selalu menikmati penyertaan Allah dan penjagaan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Apa yang telah dilakukan Rasul Paulus ini yang menjadikan keteladanan bagi orang-orang yang mengatakan percaya pada Yesus. Kristen bukan hanya sekedar hafal Alkitab. Kristen bukan hanya sekedar bisa berdoa. Kristen bukan hanya sekedar mengerti firman Tuhan. Tetapi Kristen adalah diikat oleh Roh sehingga berani meninggalkan keakuannya. Hidup menurut perintah Roh. Seberapa berani kita diikat oleh Roh, seberapa berani inilah dibuktikan dengan meninggalkan keakuan dan hidup menurut perintah Roh dalam hidupnya. Kolose 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Jangan keluar dari mulutmu. Kristen yang berani ditawan oleh Roh adalah Kristen yang berani praktek hidup. Buang marah, buang geram, buang kejahatan, buang fitnah, bahkan kata-kata kotor pun jangan keluar dari mulutmu. Ini baru tawanan Roh. Ini baru yang dikatakan Rasul Paulus. Aku sudah ditawan oleh Roh. Karena sudah tidak ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Maka mari kita meneladani Rasul Paulus. Mari kita melatih untuk membuang marah, geram, fitnah, kejahatan, kata-kata kotor. Kita belajar membuang agar Roh memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang hebat, yang memberikan keteladanan kepada kami melalui apa yang dilakukan Rasul Paulus. Kami ingin Tuhan mengabarkan kerajaan Allah kepada semua orang, dan kami siap untuk menjadi tawanan Roh. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan meninggalkan tempat ibadah kita masing-masing, mari dengarkan pengumuman yang pertama. Di zaman new normal ini, mari kita taat pada aturan pemerintah. 1D 3M. Doa, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang kedua, doakan ibadah online ini biar tetap jalan. Doakan agar alat-alat tetap awet. Doakan supaya kru tetap sehat. Lalu bagi yang mengikuti ibadah online, tolong di like, di komen, dan di share. Yang ketiga, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka, ibadah onsite, sekolah minggu,
jam 7 pagi. Umum jam 9. Jangan lupa, mari datang bersama dengan kami jam 9 pagi pada ibadah tatap muka di GBS Haleluya Palur. Sekolah minggu jam 7. Permata tiap Jumat jam 6. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak punya kendaraan, pengen dijemput, gereja siap untuk antar jemput. Ibadah cabang mulai bulan Juni. Nah, mari kita akhiri dengan naikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada kami. Engkau pimpin kami di dalam kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak pimpin berkati bangsa dan negara kami. Terlebih pemimpin-pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati beliau. Bapak Presiden Joko Widodo berkati beliau di dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, wakil presiden berkati beliau. Kami berdoa untuk gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi yang Bapak Presiden berikan. Berikan penyertaan-Mu pada TNI, Polri untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami bersyukur. Engkau jamah Pak Hinanto yang jatuh. Engkau jamah Pak Marsudi, asam lambungnya naik. Engkau jamah Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru. Engkau jamah Ibu Setyo Purnomo yang jatuh. Engkau jamah ibu dan omanya Ua yang pasca operasi karena kecelakaan. Engkau jamah Elsa yang usus besarnya bengkak. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami mengucap syukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudara kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Ibu Mbing, dan Bapak Ibu Sriono. Semua telah Kau jamah sembuh, tinggal menunggu pemulihannya. Imannya Kau jamah, sehingga imannya menyembuhkan sakit penyakitnya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.